Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seorang dari kedua orang tua Balkis adalah jenis jin. Ibnu Kalbis berkata, ayah Balkis menikah dengan jin yang bernama Raihanah binti As-Sakan, lalu melahirkan Balkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi bahasan 1. Pernikahan jin dengan manusia, dan pernikahan manusia dengan jin. 2. Hukum syariat tentang pernikahan antara jin dan manusia. Alam jin. Pernikahan jin dengan manusia, dan pernikahan manusia dengan jin. Ada yang berpendapat, pernikahan antara jin dengan manusia sangat mungkin dapat terjadi, dan memang begitulah hakikatnya. Ats-Sa'alitbi berkata, mereka berpendapat bahwa pernikahan dan persetubuhan dapat terjadi antara jin dan manusia. Firman Allah, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat ke-64. At-Tirmizi dan Ibnu Jarir mentahrid dari Mujahid, dia berkata, jika seorang suami menyetubuhi istrinya tanpa menyebut nama Allah, maka jin menyatu dengan saluran air maninya, lalu berjima bersamanya. Itulah yang ditunjukkan firman Allah. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, yaitu penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Al-Quran, Surat Ar-Rahman, ayat ke-56. Dalam kitab Tahrirul Fuwa Ahisi, bab, dari apa orang banci diciptakan. At-Turtusi menyatakan dari Ibnu Abbas, dia berkata, orang-orang banci adalah anak-anak jin. Ada yang bertanya, bagaimana hal itu terjadi? Ibnu Abbas menjawab, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya menciptakan tempat tidur, sehingga seorang suami menyetubuhi istrinya, padahal dia sedang haid. Jika dia menyetubuhinya, maka setan lebih dahulu menyetubuhinya, lalu dia hamil, dan lahirlah anak yang banci. Al-Bukhari dan Muslim mentahridж dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya salah seorang di antara kalian, jika hendak mengumpuli istrinya, mengucapkan, Bismillahi, Allahumma, janibna as-syaitana wa janib bis syaitana, marazoktana. Jika ditetapkan seorang anak di antara keduanya pada saat itu, maka sekali-kali setan tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya. Ats-Sa'alibi berkata di dalam Fiqhul Lughoh, anak yang dilahirkan dari perkawinan antara jin dan manusia disebut al-khunnas. Dan anak yang dilahirkan dari perkawinan antara manusia dengan hantu disebut al-amluk. Abul Ma'ali bin Al-Manja Al-Hambali berkata di dalam Syarh Hidayah tentang wanita yang berkata, aku mempunyai pasangan dari jenis jin yang mengumpuliku, sebagaimana suami yang mengumpuli istrinya. Wanita itu tidak wajib mandi. Begitulah pendapat sebagian mazhab Hanafi, karena tidak adanya sebab, seperti halnya persetubuhan dan mimpi. Hal semacam ini jauh dari penalaran yang tidak ada gunanya untuk diperdebatkan. Kalau itu memang merupakan hadat, bagaimana hukumnya? Pengarang, maksudnya, Imam As-Suyuti, berkata, pendapat ini perlu dipertimbangkan lagi, karena wanita itu harus mandi. Sebab, kalau bukan karena persetubuhan, tentunya, dia tidak tahu bahwa jin itu telah menyetubuhinya, seperti yang dilakukan seorang suami. Ada yang berpendapat bahwa salah satu dari kedua orang tua Balkis adalah dari jenis jin. Keterangan, Balkis yang dimaksud di sini adalah Ratu Saba
yang dikisahkan di dalam Al-Quran bersama Sulaiman di dalam surat An-Naml. Ibnul Kalbis berkata, ayah Balkis menikah dengan jin yang bernama Raihanah binti As-Sakan, lalu melahirkan Balkis, atau disebut pula Balqomah. Ada yang berpendapat, telapak kakinya seperti telapak kaki hewan, dan di lengannya ada bulu-bulu. Sulaiman menikahinya, lalu Sulaiman memerintahkan setan-setan untuk membuatkan kamar mandi dan tempat perapian. Abu Sisyeh, Ibnu Marduwaih, dan Ibnu Asakir mentahridj dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seorang dari kedua orang tua Balkis adalah jenis jin. Tapi, menurut Al-Manawi, hadits ini doif karena di dalamnya ada Said bin Bisir. Ibnu Abi Syaibah dan Ibnul Munzir mentahridj dari Mujahid, dia berkata, Ibu Ratu Saba adalah dari jenis jin. Ibnu Abi Hatim mentahridj dari Zuhair bin Muhammad, dia berkata, Ibu Balkis dari jenis jin. Hal yang sama juga ditahridj dari Ibnu Juraij dan Utsman bin Hadir. Ibnu Asakir mentahridj dari jin bahwa dia pernah ditanya tentang Ratu Saba. Orang-orang berkata bahwa salah seorang dari kedua orang tuanya adalah dari jenis jin. Maka dia menjawab, jin tidak dapat melahirkan. Artinya, wanita dari jenis manusia tidak dapat melahirkan anak dari laki-laki jin. At-Tirmizi mentakridj di dalam Nawaadir al-Usul dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di tengah kalian ada orang-orang yang aneh. Para sahabat bertanya, siapakah orang-orang yang aneh itu? Beliau menjawab, orang-orang yang di dalam dirinya ada persekutuan dengan jin. Ibnul Atsir berkata di dalam An-Nihayah, mereka disebut aneh karena diri mereka dimasuki urat nadi yang aneh, atau mereka datang dari nasab yang jauh. Ada yang berpendapat, maksud persekutuan jin pada diri mereka ialah perintah untuk berzina dengan mereka. Inilah yang ditunjukkan firman Allah, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat ke-64. Di dalam kitab Nuzatul Muzakarah, disebutkan, dari jalan As-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah, bin Utbah bin Mas'ud, dari Abu Said Al-Khudri, dia berkata, aku bersama Ali bin Abu Talib untuk memeriksa pada korban peperangan di Nahrawan. Ali mencari-cari seorang anak pendatang, namun dia tidak menemukannya. Ali memerintahkan agar mereka mencarinya, hingga akhirnya anak yang dimaksud ditemukan. Siapa yang tahu anak ini? Tanya Ali. Seseorang menjawab, aku tahu, dia bernama Kaus, dan ibunya berada di suatu tempat. Ali mendatangi ibunya, dan bertanya, siapa ayahnya? Aku tidak tahu. Ketika aku sedang menggembala kambing semasa jahiliyah di Madinah, tiba-tiba aku dibuat pingsan oleh kedatangan sosok lindungan, lalu aku hamil, dan lahirlah anak itu. Hukum syariat tentang pernikahan antara jin dan manusia. Ada perbedaan di kalangan ulama tentang hukum syariat pernikahan antara jin dan manusia. Di dalam kitab Al-Ilham wal Waswasah, bab pernikahan dengan jin, Abu Usman Said bin Al-Abbas Ar-Razi berkata, kami diberitahu Mugatil dari Said bin Abu Daud As-Sunaidi, dia berkata, segolongan orang dari penduduk Yaman menulis surat kepada Malik bin Anas menanyakan pernikahan dengan jin. Isi surat itu sebagai berikut. Di sini, ada seorang laki-laki dari jenis jin melamar seorang gadis yang menurut penuturannya dia menginginkan cara yang halal. Dia berkata,
Aku tidak tahu apakah yang demikian ini diperbolehkan dalam agama. Tapi, aku juga tidak suka jika seorang wanita hamil, lalu dia ditanya, "Siapa suamimu?" Dia menjawab, "Suamiku, dari jenis jin." Sehingga hal ini menimbulkan kerusakan dalam Islam. Kami diberitahu Abu Bakar Bisir bin Khalaf, dari Abu Ashim, dari Sufyan ats-Tsauri, dari Al-Hajjaj bin Arta'ah, dari Al-Hakam makan dan minum dengan tangan kiri, tidak menyukai pernikahan Abu dengan Daud jin. Dan At-Tirmizi bin Al-Kamani meriwayatkan dari Ahmad, dari Nabi Shallallahu dari Anas bin Yazid, beliau dari bersabda, dia berkata, Rasulullah Shallallahu di antara kalian melarang hendaklah makan dengan tangan kanannya. Kami diberitahu Ibrahim bin Urwah dari Sulaiman, dari Kutaibah, setan, dari makan dengan tangan kirinya, berkata, minum dengan tangan kirinya. Aku bertanya kepada Qatadah tentang pernikahan dengan jin di dalam hadis dia ini tidak menyukai terkandung dalil bahwa lalu aku bertanya kepada Al-Hasan tentang pernikahan segolongan orang dan yang menakwili hadis ini juga tidak berdasarkan makna kiasan. Ibnu Abiddunya mengatakan di dalam Al-Hawadits adalah bahwa sesuatu yang disukai seorang laki-laki dan dia menemui Al-Hasan bin sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits tentang wahai Abu Said yang menjadi seorang laki-laki setan dari jenis jin yang dimaksudkan warna merah di sini ialah merah mulus. Maka Al-Hasan berkata, tidak memerlukan kalian berdasarkan makna kiasan seperti itu, kalian memuliakan kandungannya, sudah menunjukkan orang itu hakikat, menemui Qatadah dan berkata, yang dimaksudkan dengan hadits ini adalah seorang laki-laki dari jenis setan jin menyukai warna merah, maka jauhilah warna merah. Dia menjawab, setiap janganlah kalian menikahkannya. Hadis ini, jika dia menemui kalian, Al-Hakim dari Rafi bin Yazid, kami akan mengusir sekali dan batil. Kalau memang engkau jin muslim, tentunya engkau akan meninggalkan kami dan tidak mengganggu kami. Pada malam harinya, jin itu datang dan berdiri di depan pintu, seraya berkata, kalian sudah menemui Al-Hasan dan bertanya kepadanya, lalu dia berkata kepada kalian, janganlah kalian menikahkannya, dan jangan pula kalian memuliakannya. Kemudian, kalian menemui Qatadah dan bertanya kepadanya. Lalu, dia berkata kepada kalian, janganlah kalian menikahkannya. Jika dia menemui kalian, katakan kepadanya, kami akan mengusirmu. Kalau memang engkau jin muslim, tentunya, engkau akan meninggalkan kami, dan tidak mengganggu kami. Mereka berkata, memang begitulah yang terjadi. Lalu, jin itu pun pergi, dan tidak mengganggu mereka. Kami diberitahu Al-Fadl bin Ishaq, kami diberitahu Qutaibah dari Sufyan, dari Al-Hajjaj, bahwa dia tidak menyukai pernikahan dengan jin. Harb berkata, aku bercerita kepada Ishaq bahwa ada seorang laki-laki yang naik perahu. Ketika di tengah laut, perahunya pecah, lalu dia menikah dengan wanita dari jenis jin. Maka, dia berkata, pernikahan dengan jin adalah makruh. Syekh Jamaluddin As-Sijistani, salah seorang imam mazhab Hanafi, mengatakan di dalam kitab Minyatul Mufti, pernikahan manusia dengan jin tidak diperbolehkan karena jenisnya yang berlainan. Syekh Jamaluddin Al-Isnawi menyebutkan beberapa masalah yang ditanyakan kepada Qadi Syarafuddin Al-Barizi. Dia berkata, jika seorang laki-laki hendak menikahi wanita dari jenis jin karena ada kemungkinan baginya untuk melakukan pernikahan itu, maka bolehkah dia melakukannya atau tidak boleh? Sebab Allah telah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-21. Al-Barizi membuat semacam batu loncatan dengan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang memungkinkan. Kalaupun kami memperbolehkannya,
maka banyak hal aneh yang perlu dipertanyakan. Apakah laki-laki dari jenis manusia itu dapat memaksa istrinya dari jenis jin berada di suatu tempat tinggal, ataukah tidak? Apakah dia dapat melarang istrinya untuk menampakkan dirinya dalam bentuk selain bentuk anak Adam, yang berarti istrinya harus memiliki sosok tertentu, ataukah tidak dapat? Adakah pegangan bagi istri yang berkaitan dengan syarat-syarat pernikahan, seperti walinya dan keharusannya menghindari hal-hal yang dilarang dalam pernikahan, ataukah tidak? Apakah yang demikian itu dapat diterima dari hakim mereka, maksudnya hakim dari jenis pernikahan jin atau dan keturunan jin? Apakah istrinya dari jenis di antara sesama jin dapat dipercaya, dapat dilandaskan kepada firman Allah, bukan dalam sosok kalian? Apakah mengambil dia dapat dan turunan-turunannya ataukah sebagai pemimpin selain daripadaku berkewajiban memberikan makanan musuh kalian bagi istrinya berupa tulang dan lain-lainnya? Ayat ke-50. Lalu Al-Barizali berkata bahwa laki-laki dari jenis dan manusia tidak boleh menikah untuk mendapatkan wanita dari jenis jin. Berdasarkan Allah yang lain, dua ayat tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka bagi kalian itu istri-istri dari surga yang menjadi suami mereka. Al-Quran tidak pula surat An-Nahl ayat ke-72. Surat Ar-Rahman di antara tanda-tanda kekuasaannya ini ialah menunjukkan dia menciptakan bahwa mereka kalian saling berjima dari jenis kalian sendiri. Dan Abu Syekh Al-Quran surat dari Qatadah ayat tentang firman Allah. Menurut para mufasir kalian tentang mengambil dia menjadikan bagi kalian istri-istri dia dari jenis kalian keturunannya beranak pinak sebagaimana anak keturunan Adam berdasarkan juga beranak pinak kalian sebagaimana firman lebih banyak jumlahnya. Sesungguhnya Abu Razak datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri dan Al-Hakim Al-Quran dari Abdullah bin Amr ayat ke-128. Sesungguhnya artinya Allah membagi manusia dan jin keturunan menjadi 10 golongan. Di samping itu 9 wanita yang mereka golongan jin ialah satu golongan putri paman atau bibi dari garis bapak, dan setiap kali ada satu anak manusia dilahirkan, dan seterusnya lahir pula budak wanita anak seperti pengertian dalam Al-Baihaqi dan anak-anak di dalam Syibui Iman dari saudara laki-laki bapak kalian. Kami anak-anak perempuan bahwa iblis dari berkata, saudara perempuan bapak kalian, engkau telah menciptakan Adam dari saudara laki-laki ibu kalian, aku dan dia. Anak-anak perempuan, berilah dari aku saudara perempuan ibu untuk kalian mengalahkannya. Yang diharamkan Allah berfirman, selain mereka adalah merupakan garis keturunan yang pokok. Iblis berkata, ya Rabbi, cabang awal dari yang pokok. Allah berfirman, awal cabang seorang dari anak Adam yang pokok tidak dilahirkan sebagaimana melainkan yang disebutkan dalam ayat yang menyebutkan iblis berkata yang dilarang dinikahi. Tambahi lagi, semua Allah ini berfirman berlaku dalam nasab mereka, padahal dengan kudamu antara jin dan manusia tidak ada nasab dengan mereka pengarang dalam harta. Dan Imam As-Suyuti berkata bahwa apa yang diriwayatkan dari Malik di atas pernah ditanya tentang bolehannya, maka dia menjawab iblis mengeluarkan 5 telur. Manusia menikahi wanita dari jenis seperti itulah yang kehamilannya tidak dapat lalu dilihat dia berkata, dan aku mendengar itu bahwa tidak banyak menimbulkan kerusakan bagi Islam. Lebih banyak dari Bani Rabi'ah kami diberitahu Ishaq. Dia berkata, aku diberitahu Muharik, seorang syekh dari Marwah. Dia berkata, aku mendengar Zaid Al-Ami berkata, ya Allah, anugerahilah aku jin wanita untuk kunikahi. Ada yang bertanya, apa yang dapat engkau lakukan dengannya, wahai Abul Hawari? Dia menjawab, agar dia menyertaiku dalam perjalananku, dimanapun aku berada, dia bersamaku. Abu Said Utsman bin Said Ad-Darimi berkata, di dalam kitab Ittiba As-Sunan wal Atsar, kami diberitahu Muhammad bin Humaid Ar-Razi, kami diberitahu Abul Asha, kami diberitahu Al-Amasi, aku diberitahu seorang syekh dari Bujailah. Dia berkata, ada jin laki-laki yang jatuh hati kepada seorang gadis kami,
Kemudian, dia mengajukan lamaran kepada kami. Dia berkata, aku tidak suka melakukan hal yang haram terhadap dirinya. Maka, kami pun menikahkannya. Dia muncul bersama kami, dan bercerita kepada kami. Siapakah sebenarnya kalian ini? Wassalamualaikum Kami bertanya. warahmatullahi Dia menjawab, wabarakatuh. kami adalah suatu umat seperti kalian, dan di tengah kami juga ada berbagai kabilah, seperti kabilah-kabilah kalian. Apakah kalian juga memiliki berbagai golongan? Kami bertanya. Ya, kami memiliki beberapa golongan, seperti halnya Qadariyah, Syiah, dan Murji'ah, jawabnya. Dari golongan mana engkau? Dia menjawab, dari golongan Murji'ah. Ahmad bin Salman An-Najats berkata, di dalam Amalihi, kami diberitahu Aslam bin Sa'al. Kami diberitahu Ali bin Al-Hasan bin Sulaiman Abu Sisya'sa Al-Hadrami, yang merupakan salah seorang gurunya Muslim. Kami diberitahu Abu Muawiyah. Aku mendengar Al-Amasi berkata, ada jin laki-laki yang menikah dengan gadis kami. Lalu, kami bertanya kepadanya, apa makanan yang kalian sukai? Nasi beras, jawabnya. Maka, kami menyuguhkannya. Kami melihat suapan demi suapan, tapi kami tidak melihat seorang pun yang memakannya. Apakah di tengah kalian juga ada berbagai golongan? Tanya kami. Dia menjawab, ya. Apakah golongan Rafidah juga ada di tengah kalian? Dia menjawab, mereka adalah orang yang paling jahat di antara kami. Menurut Al-Hafiz Abul Hajjaj Al-Mazi, isnad riwayat ini sahih. Abu Bakar Al-Haraiti berkata, kami diberitahu Ahmad bin Mansur. Kami diberitahu Daud bin Safadi. Kami diberitahu Abu Muawiyah Ad-Darir. Dari Al-Amasi, dia berkata, aku pernah menyaksikan pernikahan jin laki-laki dengan seorang wanita. Ada yang bertanya kepada jin laki-laki itu, apa makanan yang paling kalian sukai? Jin menjawab, nasi beras. Maka, disuguhkan senampan nasi, lalu, nasi itu pun habis termakan, tanpa diketahui tangan yang mengambilnya. Ibnu Abud Dunya berkata, aku diberitahu Abdurrahman. Aku diberitahu Umar. Kami diberitahu Abu Yusuf As-Saruji. Dia berkata, ada seorang wanita dari jenis jin menemui laki-laki di Madinah, seraya berkata, kami singgah di dekat rumah kalian, maka nikahilah aku. Maka, laki-laki itu menikahinya. Setiap malam, dia datang dalam rupa seorang wanita. Suatu saat, jin wanita itu datang dan berkata, kini, sudah saatnya, kami harus pergi, maka ceraikanlah aku. Di sebagian jalan di Madinah, laki-laki itu melihat jin wanita yang pernah menjadi istrinya sedang memunguti biji-bijian yang jatuh ketika dibawa pemiliknya. Apakah engkau membutuhkan biji-bijian itu? Jin wanita mendongakkan kepala dan melihat ke arahnya, seraya bertanya, dengan mata apa engkau dapat melihatku? Laki-laki itu menunjuk ke arah matanya yang mengeluarkan air mata, sambil menjawab dengan ini. Pengarang, maksudnya, Imam As-Suyuti, berkata, kami diberitahu kadi yang paling terkenal, Jalaluddin Ahmad, anak seorang kadi, yang juga amat terkenal, Husanuddin Ar-Razi Al-Hanafi. Dia berkata, aku diutus ayahku untuk menemui seorang keluarganya. Sesampai di Birah, kami serombongan kehujanan, sehingga kami harus berteduh di sebuah gua. Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba ada sesuatu yang membangunkan aku. Aku pun tergeragap bangun. Ternyata, aku bersama seorang wanita, di tengah kerumunan sekian banyak wanita. Mata wanita itu hanya satu. Aku menggigil ketakutan.
Mengapa engkau takut? Aku ingin menikahkanmu dengan seorang wanita yang cantik seperti rembulan, kata wanita itu. Semoga Allah mendatangkan kebaikan, kataku kebingungan dan takut. Ketika aku mengawasi lagi, di sana sudah ada beberapa orang laki-laki, layaknya hakim dan para saksi. Mata mereka semua hanya satu. Hakim menikahkan aku dengan seorang gadis yang amat cantik, yang matanya juga hanya satu, seperti mata ibunya. Aku ditinggalkan bersama gadis yang dinikahkan denganku. Ketakutanku semakin menjadi-jadi. Aku berusaha melemparkan batu yang dapat kuraih agar mereka bangun. Tapi tak seorang pun yang bangun. Aku terus-menerus berdoa dan pasrah kepada Allah. Ketika sudah tiba saatnya untuk melanjutkan perjalanan, gadis itu tidak mau meninggalkan aku. Hal ini terjadi hingga 3 hari. Pada hari keempat, wanita yang mendatangiku pertama kali datang dan berkata, "Sepertinya engkau tidak tertarik kepada gadis ini, dan rupanya engkau lebih suka bercerai dengannya." "Demi Allah, begitulah," kataku. "Kalau begitu, ceraikanlah dia," katanya. Lalu, dia pun pergi, dan setelah itu, aku tidak lagi melihatnya. Kadi Syitabuddin bin Fatlullah bertanya, "Apakah engkau juga sempat bersetubuh dengannya?" "Tidak," jawabnya. Syekh Izzuddin bin Abdus Salam berkata, Abu Bakar bin Arabi mengingkari pernikahan manusia dengan jin, seraya berkata, "Jin merupakan roh yang lembut, sementara manusia merupakan fisik yang kasar, sehingga keduanya tidak mungkin dapat menyatu." Kemudian, dia bercerita bahwa dia pernah menikah dengan jin wanita yang sempat berkumpul beberapa lama. Suatu saat, jin wanita itu memukulnya dengan tulang unta hingga membuatnya terluka. Dia memperlihatkan bekas luka di kepalanya. Setelah itu, jin wanita tersebut lari darinya. Ibnu Ahmad berkata di dalam urjusuhnya, "Sahkah pernikahan kami dengan jin mukminah yang juga percaya kepada sunnah nabawiyah?" Al-Imam Al-Barizi menolak pernikahan itu, perkataannya berdasarkan dalil yang jitu. Uraian dalam Al-Wujiz, karangan Al-Yunusi, mendekati kebenaran karena sesuai dengan 2 ayat Al-Quran. Dia berkata, pernikahan dengan jin wanita merupakan bahan kajian di kalangan mutaakhirin. Sebagian di antara mereka melarangnya, sebab syarat pernikahan harus ada kesamaan jenis. Sementara yang memperbolehkannya beralasan karena jin juga termasuk saudara kita. Di dalam bukunya, Tauqiiful Hukam ala Gawaamidil Ahkam, dia berkata, alasan golongan yang memperbolehkannya karena mereka, atau jin, juga disebut manusia, laki-laki, dan wanita. Bahkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut mereka sebagai saudara kita. Bukti lain yang membolehkannya bahwa Ratu Balkis menikah dengan Sulaiman, padahal ibu Balkis adalah jin. Sekiranya pernikahan dengan jin tidak diperbolehkan, tentunya pernikahan Sulaiman dengan Balkis juga tidak diperbolehkan karena dilihat dari sisi salah seorang kedua orang tuanya mengharuskan pengharaman pernikahannya. Dia juga berkata, hal ini harus lebih dirinci bahwa jika jin wanita datang kepada kita, dapat berbicara, dan tidak menampakkan sosok aslinya kepada kita, sementara kita tetap dapat melihatnya, dan imannya diketahui, maka pernikahan dengannya diperbolehkan, meskipun ada keraguan dalam hal ini. Tapi, juga pernah dinukil dari Al-Amad bin Yunus, bahwa dia berkata, pernikahan dengan jin tidak diperbolehkan, sebab kesesuaian dan kesamaan jenis
di antara suami istri merupakan syarat sahnya pernikahan. Tapi, syarat ini pun perlu dipertimbangkan lagi karena tidak ada dalil yang mendukungnya. Sementara, hadis larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah dengan jin dapat ditakwili sebagai anak zina. Ada pula hadits lain, hari kiamat tidak tiba sebelum di tengah kalian banyak terdapat anak-anak jin. Pengarang Fawaidul Akhbar berkata, yang dimaksudkan anak jin di sini ialah anak-anak zina. Sebab dasar jin adalah pengingkaran, sehingga hadits ini dapat ditakwili sebagai larangan menikahi wanita dari hasil zina. Ini semua merupakan perkataan Al-Amat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.